Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Parandi dari Fakultas Agama Islam jurusan Perbankan Syariah, dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan inflasi, dan untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di bab selanjutnya. Dan pertama itu mungkin kita buka dengan pertanyaan, kenapa sih harus ada yang namanya inflasi? Nah, mungkin inflasi itu ya terjadi karena munculnya keinginan yang berlebihan dari sesuatu yang ingin kita punyai seperti itu, dan dan barang atau jasanya itu yang tersedia di pasaran itu terbatas. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian dari keinginan yang terlalu berlebihan itu permintaan menjadi bertambah, dan sedangkan penawaran masih tetap, akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dalam sebuah pengertian yang pertama itu, inflasi merupakan sebuah kecenderungan di mana adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus karena ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam sebuah perekonomian. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini yang selanjutnya saya bahas itu merupakan melainkan dari determinan inflasi. Yang pertama itu mungkin determinan ini kurang lebih sama seperti akibat adanya inflasi ini. Nah, yang pertama itu timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost pull inflation, dan dari sisi permintaan atau demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Nah, mungkin faktor-faktor ini terjadi disebabkan oleh depresiasi dari nilai tukar, dampak inflasi luar negeri itu terutama negara-negara mitra dagang, kemudian peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah yang terjadi negatif supply shocks atau akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Nah, selanjutnya faktor dari penyebab demand pull inflation ini adalah tingginya permintaan barang dan jasa yang relatif terhadap ketersediaannya. Kemudian dalam konteks makroekonomi dapat digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan terhadap total aggregate demand yang lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Nah, sementara itu faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Nah, jadi dari ekspektasi ini dapat kita simpulkan yaitu bersifat adaptif atau forward looking. Nah, kemudian dari hal tersebut dapat kita cerminkan bahwasanya perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan perdagangan terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya, dan juga penentuan upah minimum provinsi atau kita singkat dengan UMP. Nah, meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat hari raya keagamaan itu meningkat tinggi teman-teman dari kondisi supply dan demand tersebut. Nah, demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong permintaan. Nah, mungkin dari determinan itu yang mencakup muncul terjadinya akibat dari dampak inflasi itu tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada kepentingan atau pentingnya kestabilan harga. Mungkin dari hal ini dapat dijelaskan bahwasannya itu inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pentingnya pengendalian inflasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, jika disimpulkan mungkin ada beberapa dampak. Yang pertama itu mungkin jika inflasinya tinggi maka menyebabkan pendapatan
real masyarakat akan terus menurun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin yang makin miskin seperti itu, atau orang yang miskin makin bertambah miskin. Nah, yang kedua itu, jika inflasinya tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pelaku ekonomi ini ya berwaspada terhadap inflasi ini, dan kemudian pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan mungkin yang ketiga, jika tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif. Kenapa? Karena dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Nah, mungkin dari pentingnya kestabilan harga, mungkin penjelasannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dalam pengendalian inflasi nih. Tadi kan udah jelasin dari determinan, dari kayak sebab akibat dari timbulnya inflasi. Nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan pembahasan pengendalian inflasi. Nah, mungkin dari kebijakan moneter Bank Indonesia menunjukkan dalam mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat demand kemudian relatif nih terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter ini ditunjukkan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian dari pertimbangan melihat dari tingkatan laju inflasi ini juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia atau Bank Sentral melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari lebih jauh lagi, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut. Jadi mungkin dilihat dari laju inflasinya itu perlu adanya kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi akibat dampak dari inflasi itu. Nah, kemudian dari tataran teknisnya itu sendiri, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan membentuk tim koordinasi penetapan sasaran, serta pemantauan dan pengendalian inflasi di tingkat pusat sejak tahun 2005. Nah, mungkin saya lihat dari data yang kemarin saya baca tuh tahun 2003 itu inflasi naik lebih tinggi tuh dari sebelum tahun ini, sehingga kayaknya pemerintah membuat sebuah kebijakan di tahun 2005 dan mungkin dari anggota tataran teknis ini terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Teknis terkait dengan pemerintahan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin setelah kita sadari ya bahwa pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Nah, mungkin kedepannya koordinasi antara pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah, sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, mungkin pembahasan itu sendiri mungkin pembahasan yang saya bahas kali ini ya cukup mendasar saja sih terkait dengan inflasi, yaitu dari pengendalian inflasi, pentingnya kestabilan harga, serta determinan inflasi dan pengertian secara umum lah inflasi. Dan jika dirasa kurang, boleh nih teman-teman mencari sumber referensi yang mungkin benar-benar ya, terutama dari website OJK atau Bank Indonesia. Mungkin data di situ cukup jelas. Nah,
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika dirasa kurang, teman-teman boleh mencari sumber referensi lain terkait pembahasan inflasi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.